Kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan dari Didit Yuli, yaitu channel Kristen. Kemudian kita juga sudah mendengarkan bagaimana cuplikannya dari Pendeta Isra Soru. Sebelum kita tanggapi lebih luas lagi, saya mau menyampaikan di sini seolah-olah kalau ada debat antara agama Islam dengan agama Kristen itu dianggap saling membenci, itu dianggap saling bermusuhan, sehingga channel-channel itu menyebarkan berita hoax. Seolah-olah di sini Ustadz Kenama itu babak belur, Ustadz Kenama itu tidak berani berdebat. Kenapa? Karena tempatnya aja pindah-pindah. Kan seperti itu yang disampaikan oleh mereka ini. Jadi kalau ada debat antara agama Islam dengan agama Kristen, kemudian dianggap itu suatu permusuhan, dia ini cacat di dalam berpikir. Jadi kepada teman-teman di sini seperti yang kita dengarkan, seolah-olah yang membatalkan debat adalah Ustadz Kainama karena dia sudah babak belur sebelum berdebat. Jadi kepada teman-teman di sini supaya kita tidak gagal paham, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Isra Soru ini. Siapa yang membatalkan debat itu? Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel terbaru saya ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Orang tua dia itu baru meninggal beberapa hari yang lalu. Kita turut berduka atas kemalangan yang menimpa Pendeta Isra Soru. Jadi kepada teman-teman di sini supaya channel-channel Kristen pun tidak menyebarkan hoax bahwa Ustadz Kenama membatalkan debat ini. Bahwa Ustadz Kenama itu hanya omong doang, tidak berani berdebat dengan Pendeta Isra Soru. Jadi mereka ini tidak menghargai pendetanya. Pendetanya dalam keadaan berduka, tapi mereka juga yang menyebarkan berita hoax. Itu sama saja mereka tidak menghargai pendetanya. Kita lanjutkan. Kita masih batalkan debat. Jadi banyak kita lihat di channel-channel Kristen itu yang membatalkan debat itu adalah Ustadz Kenama. Ustadz Kenama itu hanya omong doang. Ustadz Kenama itu tidak berani berdebat. Ustadz Kenama itu sudah babak belur sebelum berdebat. Seolah-olah Ustadz Kenama yang membatalkan debat ini. Jadi kita cukup menghargai Pendeta Isra Soru seperti ini. Pertama karena alasan berduka. Kita turut berduka atas kemalangan yang menimpa Pendeta Isra Soru. Yang kedua di sini jadwal Pendeta Isra Soru itu padat sampai minggu pertama dan minggu kedua di bulan Juli. Kita sangat menghargai penjelasan Pendeta Isra Soru di sini kenapa debat itu ditunda. Pertama karena debat itu ditundanya itu karena Pendeta Isra Soru ini lagi keadaan dalam berduka. Kita turut berduka dengan apa yang menimpa Pendeta Isra Soru. Tapi yang kita sayangkan di sini adalah di mana pendeta senior ini, Pendeta Isra Soru, itu dalam keadaan berduka, orang tua dia baru meninggal. Tapi kenapa channel-channel Kristen ini malah menyebarkan berita hoax? Ini kan sama saja tidak menghargai pendetanya. Dia mengatakan Ustadz Kenama tidak berani debat, Ustadz Kenama tidak berani dialog, Ustadz Kenama babak belur sebelum debat, Ustadz Kenama itu kabur sebelum debat. Kan itu yang mereka sebarkan di channel dia. Ini kan sama saja mereka itu merendahkan pendetanya karena pendetanya sudah memberikan penjelasan bahwa kenapa debat ini ditunda. Alasan pertama keadaan berduka, yang kedua nanti di bulan Juli, minggu pertama, minggu kedua itu jadwalnya padat, tidak bisa, hanya bisa di bulan Juli di akhir bulan. Tapi kenapa malah channel-channel Kristen ini banyak menyebarkan berita hoax? Kemudian di sini yang anehnya dari tanggapan channel-channel Kristen ini, kalau ada debat antara Islam dan Kristen itu dianggap bermusuhan, itu dianggap saling mencaci maki, membenci. Loh, kita tidak boleh seperti itu. Seperti saya menanggapi video Pendeta Isra Soru. Apakah saya membencinya? Tidak ada hak saya untuk membenci Pendeta Isra Soru. Dia itu mengupload tentang agamanya, tentang pemikirannya kepada publik, tidak ada dikhususkan di situ buat orang Kristen, maka saya tanggapi. Lalu apakah saya menghina Yesus? Tidak ada hak saya untuk menghina Yesus. Kalau saya menghina Yesus, sama saja saya ini bukan seorang Muslim. Karena Yesus itu atau Isa itu nabi di dalam Islam, nabi yang sangat dimuliakan. Bahkan Yesus ini akan datang di akhir zaman untuk melawan Dajjal. Jadi kalau ada seorang Muslim menghina Yesus, ini perlu diperiksa kewarasannya, apakah masih waras atau tidak. Jadi kepada teman-teman di sini, debat itu bukan saling bermusuhan, bukan saling mencaci maki. Dan saya ingatkan juga kepada saudara kita yang di Kristen, debat itu bukan bermusuhan, bukan saling mencaci maki, dan bukan untuk menyebarkan berita hoax.
Jadi banyak channel-channel Kristen ini menyebarkan berita hoax, seolah-olah Ustadz Kenama yang tidak berani berdebat. Ini perlu diperiksa kewarasannya. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.